anak-anakku, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Nona di pagi hari ini. Seperti biasanya anak-anak, di pagi hari ini kita akan tetap belajar. Nah anak-anak, walaupun belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Semangat! Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang nanti akan kita belajar dapat tertanam dalam pikiran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, mari kita lakukan tepuk PPK secara bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah anak-anak, Ibu mengajak kalian semua di pagi hari ini untuk mengikuti proses pembelajaran kita lewat video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, kita akan belajar tematik kelas 1, tema 5, pengalaman, serta subtema yang kedua yaitu pengalaman bersama teman dan pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat memaaf-maafkan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf secara tertulis dan tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu siswa dapat mempraktikkan gerakan bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Manfaat maaf memaafkan. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat meminta maaf. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus berani meminta maaf. Nah meminta maaf itu ada manfaatnya ya anak-anak. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Nah, anak-anak, kalau orang yang memberi maaf atau meminta maaf itu ada manfaatnya. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus minta maaf jika bersalah, anak-anak. Kita pun harus berani memaafkan jika ada teman kalian yang meminta maaf kepada kalian. Saling memaafkan itu dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, jadi anak-anak, kalian harus jadi anak yang mau meminta maaf jika berbuat salah dan memberi maaf kepada teman yang berbuat salah atau siapa saja yang membuat salah kepada kalian dan meminta maaf kepada kalian. Nah, di sini akan tercipta persatuan, kesatuan, akan tercipta rasa persaudaraan dan akan menciptakan rasa pertemanan akan lebih baik anak-anak. Jadi, kalau kalian tidak memaafkan orang lain, pasti di dalam hati kalian ada sesuatu yang kurang begitu anak-anak. Ada sesuatu yang tidak baik di dalam hati kalian. Nah, misalnya kalian mematahkan pensil teman kalian, tapi kalian tidak meminta maaf. Nah, kalian harus berani berusaha untuk meminta maaf kepada orang lain, karena akan menghilangkan rasa bersalah kalian di dalam hati kalian. Nah, jadi sebagai anak-anak yang baik dan hebat, kalau bersalah harus berani meminta maaf. Ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan kita buat sebagai cerita anak-anak. Nah, di gambar itu akan secara berurutan. Ayo kita perhatikan gambar yang pertama seperti ini. Nah, kalian bisa membuat cerita dari gambar yang pertama. Misalnya ini adalah Siti dan Dayu. Terserah kalian ya mau menamakan siapa. Nah, misalnya Siti dan Lani atau mereka sedang bersepeda untuk gambar yang pertama. Nah,
di gambar yang kedua ini terlihat loh, kok gambar wajah Siti ini sedang bingung anak-anak. Nah, kita buat misalnya Siti naik sepeda terlalu kencang. Nah, gambar yang ketiga lalu Siti jatuh. Nah, gambar yang keempat Lani menolong Siti. Nah, gambar yang kelima Lani menuntun Siti atau membantu Siti untuk berjalan. Yang gambar yang keenam Siti mengucapkan terima kasih kepada Lani. Misalnya seperti itu anak-anak. Nah, nama dari masing-masing anak ini bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Ceritanya seperti itu tadi anak-anak. Ketika kalian dibantu oleh orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih anak-anak. Nah, pagi tadi Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku Edo yang dibawa oleh Edo terjatuh anak-anak. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Edo sudah memaafkan Benny. Nah, persahabatan mereka itu kembali baik. Kini Edo dan Benny berolahraga bersama-sama teman. Mereka berlatih bergerak bertumpu dengan kursi. Nah, anak-anak, bagaimana gerakan bertumpu dengan kursi? Kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, 1. Sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga ke belakang. Yang ketiga, ulangi gerakan pindahkan tumpuannya pada tangan kiri. Jadi kalian balik lagi ya, tangan kiri yang bertumpu pada kursi, lalu nanti kaki kanannya bertumpu berdiri, lalu sapukan kaki kanan kalian itu ke depan, samping hingga ke belakang. Nah, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping hingga ke belakang. Nah, ini adalah gerakan bertumpu pada kursi. Nah, anak-anakku, demikian video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran kita di hari ini ya. Nah, anak-anakku, satu pesan ibu, tetap sang diri, jaga jarak, tetap rajin memakai masker, rajin mencuci tangan. Nah, anak-anakku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.